Selamat datang kembali di channel Rabinstat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang KNIM atau KNIME terkait dengan analisis korelasi. Ya. Masih dengan data yang sama pada video-video sebelumnya, kita akan buat project yang baru. Kita buat analisis korelasi. Langkah awal, kita masukkan datanya dulu. Reader, kita konfigurasi, kita masukkan data PC, download, kemudian head ya, tadi tulisannya. Kita open. Tidak spesifik, kenapa katanya tidak spesifik? Tulisannya head ERT ya. Open ya, masuk, apply, oke, kita eksekusi. Nah, dalam korelasi ada dua. Korelasi itu bisa untuk data yang bersifat kuantitatif ya, atau kalau yang kualitatif, yang kedua itu biasanya disebut dengan asosiasi. Nah, yang kuantitatif sendiri nanti dicek lagi apakah datanya normal atau tidak. Kalau normal gunakan korelasi persen, kalau tidak normal pakai Spearman. Nah, misalkan kita yang kuantitatif dulu ya. Misalkan kita ingin melihat korelasi antara linear korelasi antara apa dengan apa misalnya ya. Kita mau tertarik korelasinya, jangan lupa konfigurasi. Kita keluarkan semua dulu. Korelasi antara nilai ini tabs dengan call. Nah, kita lihat ya, dengan umur misalnya. Nah, kita mau lihat hubungannya apakah uji dua arah atau uji satu arah. Searah kanan itu artinya hubungannya positif, kalau arah kiri, satu arah kiri itu hubungannya negatif, kalau sini cuman berhubungan saja. Nah, tinggal kita apply dan kita oke kan. Udah, kita eksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini korelasi antara umur dengan threshold ini korelasinya 0,2 ya. Kemudian kalau kita lihat pakai correlation matrix seperti ini. Correlation modelnya biar lebih gampang kita buka outputnya dalam tabel, bisa ya, dalam tabel. Nah, korelasinya seperti ini. Kalau kita lihat hubungannya semuanya signifikan karena nilai v-value-nya itu semuanya di bawah alpha, ya di bawah 0,05 gitu ya. Nah, kalau korelasi yang datanya tidak normal ya pakai namanya rank correlation atau correlation Spearman ya. Spearman atau Kendall juga bisa. Kita lihat di sini. Nah, jadi bisa pilihannya Spearman, Kendall tau A, tau B maupun Goodman dan Kruskal gamma. Kan Spearman lah yang paling sering digunakan, korelasi antara umur gitu ya dengan tadi sama variabelnya juga bisa. Ya, tinggal kita apply, oke. Jadi begitu mudah ya dengan menggunakan KNIME ini. Nah, ini nilainya, v-value-nya, dan seterusnya. Kemudian gimana kalau korelasinya berupa data kualitatif? Misalnya ada kaitan nggak sih antara ini prediksi tadi ya, nilai dari dia berpenyakit jantung atau tidak dengan jenis kelamin, dengan ini, dengan yang datanya kategorik. Berarti bisa kita buat itu dengan yang namanya tabel kontingensi ya. Tabel ada nggak kontingensi? Berarti bahasa ininya kontingensi. Kontingensi. Kita lihat di duplicate statistik atau chi-square. Coba kita lihat chi-square. Chi-square
tidak ada, kita cek di manipulate view kali ya, view tabel scatter. Di statistik, view analytic, analisisnya regression, range, silhouette, gradient. Atau kita cari aja apa nodes-nya ya di internet tuh adalah table contingency in name. Kalau namanya cross tab ya, namanya cross tab. Nah ini dia cross tab ya. Kita tinggal tarik, kita hubungkan di sini. Nah, tinggal apa yang mau kita cross tab kan? Cross tab antara misalnya row-nya itu adalah sex, kemudian kolomnya adalah CP, kemudian nilainya boleh H ya, atau tanpa harusnya juga bisa none. Nah, kemudian tinggal kita apply saja ya, kemudian eksekusi. Nah, jadi kita bisa lihat nih nanti nilai dari chi-square-nya. Ini sudah ada nilainya ya. Jadi kalau kita lihat di pakai table, open view, outputnya dalam bentuk statistiknya. Ini statistik tabelnya dana ya. Nah, kalau kita lihat ternyata nilai dari chi-square-nya probability-nya 0,00, berarti dia signifikan. Ada kaitan antara si apa yang kita cross tab tadi, antara jenis kelamin dengan nilai dari ini. Kalau misalkan jadi kita buat lagi, kita konfigurasi ulang antara jenis kelamin dengan targetnya tadi ya, nilai penyakit jantung atau tidak, kita oke kan, kita apply, eksekusi, kita lihat statistiknya saja juga dia signifikan ya, karena chi-square-nya sangat besar nih, 80, sekian ya. Jadi ada kaitan memang antara gender dengan jenis kelamin, antara gender dengan prediksi atau kejadian seorang penyakit jantung atau tidak. Ya demikian untuk analisis korelasi, cukup singkat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.